Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Meet the VVIP dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Menteri Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa. Assalamualaikum Pak Menteri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita terakhir bertemu ini waktu di awal tahun, waktu awal-awal pandemi nih Pak Menteri. Sekarang kita bertemu lagi, ini sudah mau akhir tahun begitu Pak, tapi kondisi pandemi belum juga selesai. Kira-kira ada pendapat apa Pak Menteri dengan kondisi saat ini? Ya, saya kira kita bersabar aja, ini latihan sabar ini sekarang. Latihan kesabaran. Ya, dari situasi yang dengan tanda kutip yang nyaman gitu kan, sudah convenience gitu. Tiba-tiba kita masuk ke wilayah yang kurang nyaman. Gitu. Ini kan challenging. Jadi karena pandemi dan pandemi kali ini tentu melanda seluruh muka bumi, ya kan? Ya, Kalau seluruh muka bumi saya kira tidak ada yang terkecuali. betul. Ya. Jadi pandemi ini ibarat kata sebuah game changer dari situasi yang convenience gitu, relatif ya, relatively menjadi suasana yang inconvenience, di mana kita tadinya bisa berkerumun, tadinya kita bisa tatap muka dan melakukan perjalanan dengan tenang dan seterusnya. Tiba-tiba dengan adanya pandemi ini, seperti ibaratnya game changer, berubah ketidaknyamanan kita. Kita masuk ke wilayah inconvenience domain. Nah, inconvenience domain ini harus dikelola. Gitu. Harus dikelola, kita harus mengcontain, ya kan, virusnya itu kita harus mengatasi pandemi itu dengan sebuah kesabaran. Ya, kesabaran itu macam-macam. Kesabaran intelektual, kesabaran teknokratik, kesabaran mengambil keputusan dengan perhitungan yang cermat, dan kesabaran untuk mau melaksanakan karena ada sesuatu yang sifatnya berubah. Yang tadi itu dari sesuatu yang tadinya nyaman, aman-aman saja, biasa-biasa saja, tiba-tiba menjadi sesuatu yang kita anggap baru, tanda kutip baru. Gitu. Baik. Padahal sebenarnya tidak baru-baru juga. Baik. Pak Menteri, kalau waktu di awal kita bertemu waktu awal tahun dulu, kita masih bingung nih Pak Menteri ya, dengan kondisi protokol kesehatannya seperti apa begitu kan. Sampai dengan sekarang juga kondisi masih berubah-berubah begitu dengan protokol kesehatan. Bagaimana dengan kondisi protokol kesehatan di Kementerian Bapak, Pak? Kabarnya ada beberapa karyawan yang positif COVID juga ya Pak ya? Oh iya, saya kira pertama sebenarnya dari sisi cara bekerja, kita sudah punya sebuah sistem yang kita sebut dengan Integrated Digital Workspace. Yang kita luncurkan pada tanggal 1 Desember, dan Presiden hadir di Bappenas pada tanggal 16 Januari, berkenan melihat IDW kita itu, ya, IDW kita itu. Nah, kemudian sebenarnya ini kita persiapkan untuk kira-kira cara kerja baru di ibu kota negara yang akan datang, di mana orang sudah agak sedikit berkurang bertatap muka. Jadi contactless society itu akan terjadi, ya kan? Orang sudah mulai menggunakan digital dan kita laksanakan itu sampai hari ini. Jadi sebenarnya in terms of cara kerja kita nggak ada sesuatu yang baru, kita sudah laksanakan. Lalu datanglah ini pandemi. Nah, ya alhamdulillah kita sudah punya cara kerja itu. Berarti sebenarnya program kerja kita tidak bisa kontrol sampai di ruang tidur. Iya. Staf kita tidak bisa kita dia seperti apa makannya dan seterusnya bagaimana, dan kemudian mereka kan juga menggunakan transportasi publik, kemudian yang masih muda-muda itu tinggal di
di kos-kosan gitu kan yang Iya. pegawai-pegawai muda itu yang masih bujangan gitu, yang lajang itu. Jadi itu mungkin saja mereka sudah menjaga sangat hati-hati, tetapi ya apa boleh buat. Tetapi kami misalnya melakukan perjalanan dinas secara dengan jumlah orang yang banyak, 80 orang, dan waktu mau berangkat itu kita swab test. Kemudian kita mengadakan kegiatan, misalnya di daerah tersebut, di Labuan Bajo contoh. Setelah itu kita pulang. Pulang, kita tes. Alhamdulillah semuanya negatif. Tidak ada rasa kekhawatiran, Pak? Kemudian kita pergi ke Belitung. Sebelum berangkat, kita swab test. Pulang, kita tes lagi swab. Semuanya negatif. Lalu saya mengambil kebijakan. Bagaimana kalau semua staf kita itu kita lakukan tes gitu. Waktu semua kita tes itu ada yang pertama waktu kita masih pakai rapid, loh ini ada yang reaktif. Tapi setelah di swab negatif. Tapi kemudian memang ada yang terkena gitu kan. Jadi jumlahnya seperti orang yang tanpa gejala. Kan? Jadi seperti orang tanpa gejala, sehat-sehat saja, tidak ada isyarat-isyarat bahwa dia ini terkena atau dan sebagainya. Ada yang pernah kena itu dan tanpa gejala dan sekarang sudah sehat-sehat lagi. Jadi menurut saya penegakan disiplin kesehatan itu luar biasa ditegakkan di Bappenas. Ya, kita mensuggest semua staf itu untuk hidup sehat, ya kan, menegakkan disiplin kesehatan, protokol kesehatan, kemudian bahkan kami juga sekarang saya punya kebijakan paling tidak sebulan sekali atau 3 minggu sekali saya akan melakukan tes. Nah, tapi memang kita tidak bisa kontrol staf-staf yang tinggal di tempat yang banyak orang-orang yang di rumah itu kan belum tentu dites. Baik. Jadi kami sudah meminta pada mereka untuk berhati-hati dan ekstra hati-hati. Baik.